Selamat pagi, selamat datang semuanya. Perkenalkan, nama saya Novi Firman. Saya ingin mengucapkan selamat datang di Fashion Conversation, rangkaian acara dari Jakarta Fashion Week 2022. Fashion Conversation kali ini terselenggara atas kerjasama Jakarta Fashion Week dan Pinterest. Seperti kita tahu, Pinterest adalah sumber inspirasi untuk banyak orang. Jadi kalau kita mau bicara sedikit soal Pinterest, mulai dikembangkan pada tahun 2009. Pinterest ini awalnya lahir untuk menjadi pengganti katalog fisik yang biasanya kita lihat di department store, yang sekarang masih ada sih, tapi udah sedikit. Nah, tapi meski masuk dalam kategori jejaring sosial, Pinterest ini tergolong unik. Kalau saya bilang Pinterest ini adalah media sosial yang sangat personal, karena beda dari jejaring sosial yang lain, kita nggak perlu follow-followan kalau nggak perlu. Kita nggak perlu kepo-kepo kayak sosial media yang lain ya, kepo teman kita ngepost apa, teman kita follow siapa. Ini ini semua buat personal. Ini kalau menurut saya ya. Dan istilah-istilah dari Pinterest juga beda sendiri. Jadi ada pin, ada papan atau board yang nanti akan kita gali lebih lanjut lagi. Tapi nggak begitu aja ya, tentunya nggak cuma untuk personal use aja, karena pengembangan selalu dilakukan oleh Pinterest. Ada eksplorasi yang salah satunya akan kita pelajari sama-sama pagi ini. Di sini sudah ada Putri Fathia, editorial manager Pinterest untuk Indonesia, dan ada Trixie Carnival. Hai Trixie. Trixie, strategic partner lead Southeast Asia and India. Nanti Putri akan presentasi soal Pinterest for Business, dan Putri dan Trixie akan membantu kalau kita punya pertanyaan lebih lanjut. Sebelum kita mulai, sedikit tentang Putri. Putri Fathia memulai karir sebagai jurnalis di salah satu media online terbesar di Indonesia. Lulusan S2 Manajemen Komunikasi Universitas Indonesia ini memiliki passion yang tinggi di bidang online konten dan editorial. Bergabung di Pinterest sejak 2020, Putri memiliki misi untuk menampilkan sebanyak-banyak mungkin kreator Indonesia yang inspiratif untuk membantu pinners menciptakan kehidupan yang mereka sukai. Silakan Putri, kalau begitu saya persilahkan. Terima kasih Novi introduction-nya. Hai semuanya, selamat pagi. Semoga nggak terlalu ngantuk pagi ini. Mudah-mudahan sesuatu yang kita share hari ini bisa bikin semangat di hari Senin. Hari ini kita mau bicara soal brand, kayak apa brand di Pinterest, kayak brand itu kayak bisa jadi desainer, bisa jadi brand apa aja, bisa jadi brand kecil, brand besar, semuanya. Terus sebenarnya kayak mungkin banyak yang udah, ada yang masih buka, ada yang udah lama nggak buka. Pinterest tuh sebenarnya apa sih? Apakah itu media sosial? Apakah apa sih sebenarnya gitu kan? Jadi kalau kita lebih menyebutnya Pinterest itu sebenarnya discovery engine, mesin penemuan visual yang memberikan inspirasi untuk siapa aja untuk menciptakan kehidupan yang mereka sukai. Kenapa kita bilang penemuan? Karena tadi seperti disebut Novi, kadang kita nggak follow siapa-siapa, tapi kita menemukan konten-konten yang relevan dengan kesukaan kita, dengan browsing history kita. Jadi itu makanya kita sebutnya mesin penemuan. Jadi kita bisa menemukan banyak hal yang kita suka dan relevan dengan kita. Terus ada setiap bulannya ada sekitar 442 juta pengguna aktif Pinterest. Ini pengguna aktif ya, berarti artinya mereka sering login. Terus ada sekitar 240 juta pin yang disimpan di Pinterest.
sebenarnya apa sih bedanya gitu kan, kayak ada Pinterest, ada platform-platform yang lain gitu, semua pasti punya karakter masing-masing. Jadi kalau kayak ada Facebook atau Instagram, kadang kita upload foto-foto kita, misalnya kita habis liburan di situ, it's something yang mostly untuk sesuatu yang sudah lewat, kayak liburan kita atau kejadian-kejadian yang sudah lewat. Terus ada juga kayak Instagram Story atau Twitter untuk sesuatu yang karat yang saat ini terjadi, misalnya lagi ngopi, kopinya di foto, atau lagi nonton konser rame segala macam. Kalau Pinterest lebih banyak digunakan untuk sesuatu yang di depan. Misalnya mau bangun rumah, mau nyari baju lebaran, baju Natal dan lain-lain. Jadi di situ ada perbedaan mendasar dengan user di platform lain. Terus orang tuh datang ke Pinterest ketika mereka tuh bikin rencana. Misalnya pasti di sini kalau ada yang buka Pinterest pasti tahu, misalnya mau wisuda, cari model kebaya, mau lebaran, cari model baju lebaran, atau mau bikin rumah, kayak apa model ruangannya, dan lain-lain. Mereka tuh kayak buka untuk cari untuk apa yang dilakukan atau dibeli berikutnya. Jadi nyari inspirasinya dari situ. Terus ketika mereka buka, mereka ketik apa yang mereka cari, di situ mereka mulai bikin keputusan, oh kayak gini deh, kayaknya model bajunya mungkin yang bagus kayak gini. Oh mungkin pengen beli kursi yang seperti ini, kayak gitu-gitu. Jadi mereka punya rencana, mereka buka Pinterest, menemukan inspirasi, ide-ide di situ, lalu di situ dia mulai membuat keputusan, oh kayaknya pengen yang kayak begini. Nah, disitulah kesempatan dari brand-brand untuk menangkap audiens-audiens yang sedang mencari inspirasi tersebut. Karena apa? 97% pencarian terpopuler di Pinterest itu tanpa merek. Artinya apa? Misalnya hari batik, mereka pengen pakai baju batik gitu ya. Jadi cari batik, atasan batik misalnya. Kan nggak ada spesifik dia cari mereknya apa. Nah, di situ kita berharap user bisa bertemu dengan konten-konten dari brand dan dari kreator, sehingga di situ bukan hanya mencari, tapi kemudian berubah menjadi tindakan. Misalnya, oh ketemu batik dari merek ini, terus pengen beli, atau dress Natal gitu. Ketika mereka mencari, mereka bisa menemukan inspirasi yang mereka suka, lalu itu bisa berubah menjadi suatu kenyataan. Jadi bukan cuma ngelihat, tapi akhirnya mereka bisa membuat itu menjadi suatu kenyataan. Terus 98% pinner melaporkan mereka tuh mencoba sesuatu yang baru setelah buka Pinterest. Mungkin tadinya kayak nyari model kue ulang tahun, tapi ternyata pas dibuka, oh ada model kue ulang tahun yang lain yang nggak pernah kepikiran sebelumnya. Begitu juga misalnya kayak dengan dress Natal, misalnya, atau model baju tahun baru, atau apapun itu, yang tadinya mereka nggak kepikiran, di situ adalah perannya brand untuk masuk dan menginspirasi pinner dengan sesuatu yang baru. Terus ada 83% yang melakukan pembelian berdasarkan konten yang mereka lihat di Pinterest. Jadi buat brand ini kayak opportunity yang bagus banget. Nah, ide-ide tadi yang mereka temuin di Pinterest itu kan asalnya dari kreator. Kreator itu ya bisa siapa aja. Brand juga kreator, kayak desainer, brand, apapun itu ya kreator juga. Karena itu adalah orang-orang yang menyebarkan inspirasi di Pinterest. Jadi ketika orang cari, mereka bertemu dengan, misalnya lagi cari aksesoris untuk Halloween, atau mau cari misalnya kostum untuk farewell party, dan mereka ketemunya adalah konten-konten yang dari kreator, yaitu yang juga brand, desainer, dan sebagainya. Terus karena itu di sini kita mengajak untuk yuk kita sama-sama menginspirasi orang-orang, karena emang dari Indonesia sendiri belum banyak brand yang aktif untuk menginspirasi orang di Pinterest, sedangkan usernya juga naik terus. Jadi di sini ada opportunity yang cukup besar untuk menginspirasi audiens-audiens di Indonesia yang sedang mencari berbagai tema gitu kan. Ada yang home deco, ada yang makanan, ada yang, terutama yang satu yang paling besar adalah tentang fashion. Terus sebenarnya kalau brand itu udah nggak asing sih di Pinterest. Kalau di luar negeri ada banyak brand yang udah memiliki account di Pinterest, mulai seperti brand-brand yang di bawah ini dan masih banyak lagi. Jadi mulai dari brand H&M sampai Dior sampai LV, semua mereka memiliki account dan berusaha untuk menginspirasi orang-orang dengan produk-produknya di Pinterest. Gitu kan. Ketika orang nyari mungkin OOTD weekend atau apa, terus ketemunya dengan brand-brand kayak gini, kayak misalnya ada JWP, ini kan yang kayak tas kulit vegan. Mungkin ketika ada orang search tas kulit vegan, dia expect orang itu akan bertemu dengan pin-pin dari produk mereka. Terus jadi apa sih yang bisa
brand lakuin di Pinterest gitu misalnya. Jadi ini kayak contoh, di sebelah kanan akunnya Chloe Fashion. Jadi Chloe juga termasuk salah satu brand yang aktif di Pinterest. Baru-baru ini mereka menerbitkan pin ide yang isinya look terbaru dari Fashion Week-nya mereka. Dari fashion show-nya itu ada beberapa look yang dia tampilkan di situ supaya orang-orang kayak tahu dengan koleksi terbarunya. Terus apalagi selain itu menampilkan katalog produk sebagai inspirasi juga. Kayak di sini contohnya Louis Vuitton. Louis Vuitton di sini punya banyak pin ide yang isinya adalah produk-produknya mereka, supaya misalnya orang-orang juga yang lagi cari inspirasi ketemu sama katalog-katalog ini, terus mungkin bisa kayak menemukan apa sebenarnya sih yang mereka cari, atau malah memberi ide baru yang sebenarnya nggak pernah pikiran, oh jadi ada produk ini, gitu. Terus tadi kan aku menyebutkan pin ide gitu. Sebenarnya apa sih pin ide itu? Jadi pin ide ini tuh produk baru dari Pinterest baru tahun ini. Kenapa? Mungkin selama ini tahu ada pin standar, yaitu pin yang foto, mungkin yang paling sering ditemuin. Lalu ada pin video, pin yang isinya video. Nah yang terakhir adalah pin ide. Sebenarnya apa sih pin ide? Pin ide itu adalah kayak ada satu format dari Pinterest, format pin baru yang bisa menggabungkan ada foto, video, teks, dan segala macam, terdiri dari beberapa halaman. Jadi kayak tadi yang misalnya Chloe, depannya judulnya Fashion Show Look 2021, terus habis itu next ada videonya, ada fotonya. Terus di situ satu seri pin ide isinya bisa 2-20 halaman, terus masing-masing halaman durasinya kalau misalnya video bisa sampai dengan 60 detik. Jadi itu kayak komprehensif banget untuk misalnya mau menerbitkan sesuatu yang inspirational, misalnya kayak looks terbaru atau fashion show terbaru, atau misalnya kayak inspirasi OOTD dan lain-lain. Nah, di dalam pin ide ini juga udah ada dilengkapi dengan built-in editing tools, misalnya mau tambah teks, tambahin musik, dan filter, dan lain-lain. Bahkan edit durasi videonya juga bisa. Jadi ini cocok banget untuk berbagai format konten, mulai dari tutorial, runway look, inspirasi OOTD, atau bahkan behind the scene. Karena ada beberapa brand kayak brand internasional juga misalnya nge-cover behind the scene-nya itu dengan pin ide. Terus di pin ide ini ada beberapa fitur, bisa tag, jadi terus bisa edit video, filter, musik, ada voice over kalau mau ditambah, ada teks dan filter dan stiker dan sebagainya. Jadi nggak perlu kemana-mana, editnya bisa langsung di situ. Terus ini nih tadi yang bilang ada video recording, editing, ada filter. Tampilannya tuh kayak gini, jadi emang cocoknya dengan konten-konten yang bentuknya vertikal. Terus ada stiker, ada bisa pilih berbagai font, dan ada juga lagu-lagu. Terus, nah tadi udah ada ini ide. Terus misalnya ada juga tadi contoh-contohnya. Terus seperti apa caranya brand supaya bisa membuat pin ide yang optimal di Pinterest. Nah kalau tadi kan kita udah sebutin kalau misalnya di Pinterest itu orang tuh nyari sesuatu tuh dari jauh-jauh hari. Misalnya dari kayak misalnya tahun ini Lebaran itu bulan Mei, orang udah mulai cari baju Lebaran mulai akhir Februari, Maret, itu udah mulai keluar search tentang baju Lebaran. Jadi ketika kita mau menerbitkan sesuatu, sebisa mungkin kita menerbitkan jauh-jauh hari. Terus bisa mungkin juga gunakan video pada cover, karena kan video itu pasti lebih menarik. Tapi yang paling penting juga jangan lupa di depannya ada judul yang jelas tentang pin ide apa. Terus formatnya emang lebih bagus, kayak tadi kan kita ngelihat contoh-contoh yang dari LV atau Chloe, itu formatnya vertikal yang memanfaatkan semua space yang ada di handphone sehingga kelihatannya kalau secara visual menarik banget. Terus 20 halaman dan 60 detik, lalu gunakan teks dan deskripsi sehingga jelas. Misalnya kalau misalnya mau satu cape batik berapa look gitu kan, salah satu pertama kayak gini, kombinasikan dengan kulot atau apa, terus yang keduanya misalnya looks yang lain dijelaskan di masing-masing halaman sehingga ketika user itu melihat dia bisa langsung jelas dan bisa langsung mengaplikasikannya langsung di kehidupannya masing-masing. Terus lebih bagus lagi kalau misalnya terdiri dari beberapa halaman, walaupun emang satu halaman durasinya cukup panjang, 60 detik. Cuman bagusnya kalau terdiri dari beberapa halaman, jadi user bisa tetap engage terus dengan konten-konten pin ide yang kalian buat. Terus
Nah, tadi kita udah ngomongin brand, udah ngomongin gimana cara brand bisa menginspirasi orang di Pinterest, lalu ada juga dengan pin ide, tadi menjelaskan tentang pin ide format baru kita. Terus kita juga karena berhubungan dengan Jakarta Fashion Week, jadi seperti apa sih, kenapa Pinterest harus ada di Fashion Week gitu kan. Terus jadi di Pinterest kita punya satu channel, editorial channel yang setiap hari di sini kita menampilkan konten-konten dari kreator Indonesia. Kalau yang untuk di Indonesia, jadi kreator itu bisa jadi dari brand, bisa jadi kreator individual, bisa jadi dari publisher dan lain-lain. Nah di sini seperti yang di sebelah kiri itu tiap hari kalau misalnya sekarang pegang apps-nya terus klik di search akan keluar tampilan seperti sebelah kiri ini. Setiap harinya akan diganti jadi dengan konten-konten terbaik dari kreator-kreator Indonesia. Jadi ketika ada event juga di sini akan terlihat misalnya ada JFW. Jadi nanti pada saat JFW tampilan ini akan didominasi oleh konten-konten dari JFW, desainer dan kreator yang semua yang berhubungan dengan JFW. Nah di sebelah kanan kalau lagi ada event besar kita juga ada namanya feed card yang akan muncul di paling atas ketika orang buka Pinterest. Lalu ketika dibuka masuknya ke artikel seperti yang di tengah ini, di mana kita menampilkan artikel-artikel tentang tema-tema yang relevan dengan campaign atau event pada hari itu. Contohnya ini kayak kemarin ada New York Fashion Week, ada Milan Fashion Week, dan Paris semua ini liputan-liputannya di Pinterest kira-kira seperti ini tampilannya. Jadi kita menampilkan runway-nya, ada look of the day-nya, terus juga ada street style-nya, terus ada juga review-review dari blogger yang meliput soal Fashion Week ini. Terus, nah kalau untuk dengan Jakarta Fashion Week sendiri, ini bukan sesuatu yang baru. Dari tahun lalu juga kita udah bekerja sama dengan Jakarta Fashion Week, malah tahun-tahun sebelumnya juga. Terus ini kayak, jadi setiap harinya di Pinterest, di display yang tadi, yang ini yang di kiri atas, kita menampilkan artikel-artikel seperti ini, misalnya Day One, temanya apa, lalu ketika dibuka, itu akan masuk ke pin-pin yang berhubungan dengan Jakarta Fashion Week itu sendiri. Jadi setiap harinya ketika orang buka Pinterest, orang akan tahu saat ini lagi ada event Jakarta Fashion Week, dan ini inspirasi-inspirasi terbaru dari Jakarta Fashion Week yang bermanfaat buat mereka. Terus, jadi selanjutnya untuk di Jakarta Fashion Week sendiri, kita pengen juga menampilkan selain, kalau Jakarta Fashion Week-nya sendiri sudah punya account di Pinterest, dan itu pasti akan kita tampilkan pada saat momen Jakarta Fashion Week. Tapi selain itu, kita juga ingin menampilkan brand-brand yang tampil di Jakarta Fashion Week secara khusus. Jadi kita pengen brand-brand yang hadir di sini, yang juga terlibat di Jakarta Fashion Week, bisa kita tampilkan sehingga juga user tahu kalau misalnya, oh ternyata ada brand ini juga di Pinterest yang bisa menjadi inspirasi buat mereka. Jadi next-nya kita pengen kalau misalnya brand-brand yang ada di sini untuk gimana sih caranya supaya bisa berkreasi di Pinterest atau dimuat, atau bahkan kita support growth-nya dengan menampilkannya di channel-channel editorial, yaitu pertama dengan membuat business account. Kenapa harus business account? Karena dengan business account bisa melihat bagaimana insight-nya, bagaimana karakter user-nya, pin mana yang disukain, pin mana yang populer, pin mana yang banyak di-save, gitu kan. Dan membuat business account ini kan free. Jadi dari kalau misalnya punya account, sekarang tinggal di-convert aja free ke business account. Terus gimana caranya supaya pinnya banyak dilihat orang, yaitu menerbitkan pin ide 2-3 kali seminggu. Kenapa harus seperti ini? Karena supaya akunnya terlihat aktif dan makin banyak secara algoritma akan banyak dikenali di Pinterest sebagai akun yang aktif, sehingga mungkin distribusinya akan lebih tinggi. Pin-pin ide seperti apa sih yang bisa dibuat gitu kan? Misalnya kayak inspirasi gaya atau mix and match dari produk, update produk baru atau katalog shoot. Sebenarnya apa aja bisa. Jadi karena kan kadang-kadang kita terlalu banyak untuk mikir harusnya kayak gimana, apa aja yang harus dibikin. Jadi apa aja yang kita punya saat ini, misalnya ada runway look, ada katalog, upload dulu, terus lihat nanti gimana reaksinya dari viewers. Terus jadi untuk JFW sendiri ini selama periode JFW nanti kita ingin menampilkan desainer-desainer dan kreator brand yang terlibat di JFW. Jadi nanti ketika selesai acara ini,
kami akan meng-email kepada brand-brand yang terlibat di JFW untuk jika tertarik untuk ditampilkan di Pinterest dan kita untuk supaya lebih banyak orang yang mengetahui kalau brand tersebut sekarang memiliki account di Pinterest. Jadi kita akan amplify your profile on our channel. Gitu. Kayaknya segitu dulu. Mungkin tadi too much information takutnya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung tanya. Atau ada yang kurang jelas silahkan ditanya lagi. Gitu. Jadi dari aku sekian dulu Mbak Novi. Mungkin ada yang mau nanya dulu. Aku dulu yang nanya boleh ya? Boleh. Tadi ngomongin soal akun bisnis. Kalau di Pinterest itu akun bisnisnya ini kalau sorry nyebut nama brand lain ya, tapi kayak Instagram itu akun bisnis dan akun personal itu punya feature-feature yang ada perbedaannya gitu. Kalau di Pinterest gimana? Dan kalau misalkan ada brand nih yang baru, yang tadinya belum punya account Pinterest dan baru mau join langsung ke account bisnis ini, sebaiknya mulainya gimana? Jadi kayak kalau kayak nama board aja, kalau buat kita sendiri kan suka-suka gitu ya. Kalau untuk brand itu sebaiknya gimana? Ini harus spesifik dengan keywordingnya atau justru general gitu? Thank you. Okay. Jadi tadi yang pertama apa bedanya business account dengan account biasa gitu kan? Jadi kalau misalnya business account tentunya tadi kan dipakai untuk kreator atau brand atau sesuatu yang ingin kayak mengembangkan audiensnya. Jadi perlu tahu tadi insight-insight kayak misalnya yang mengunjungi akunnya adalah kebanyakan usia berapa, dari gendernya apa, terus pin apa yang kira-kira paling disukai, tidak disukai. Jadi sehingga buat mereka bisa buat analisa untuk kayak konten plan selanjutnya. Juga misalnya kira-kira dengan profil ini konten apa yang bagus dan lain-lain. Kan kalau brand pasti punya lebih well plan ya untuk kayak plan-plan kontennya sehingga insight-nya akan lebih banyak pasti kalau dengan bisnis account. Terus kalau untuk board organizer itu bisa kayak justru menurutku tuh kalau di Pinterest tuh cocok banget karena kan kalau orang buka tuh langsung kelihatan rapi gitu. Misalnya koleksi kayak kita kalau buka brand-brand yang besar tadi kayak ada misalnya Fall Winter Collection 2020, Fall Winter Collection 2021, New York Fashion Week Look 2021, atau misalnya mau pengen dan pin yang udah kita save di satu board tetap bisa di-save ke board yang lain. Misalnya mau dibikin kategori baju lebaran gitu atau baju dress Natal, bisa lagi bikin lagi board inspirasi dress Natal 2021 misalnya. Dari brand tersebut apa aja, inspirasi baju hari batik 2021. Nanti misalnya kan tahun depan koleksinya bisa lain lagi kan. Jadi kalau board sendiri sebenarnya strateginya lebih kayak personalize ke brand itu sendiri. Bisa by fashion, by katalog, misalnya per rilisan per season, atau misalnya mau di spesifik lagi outfit yang temanya misalnya untuk formal, casual, kalau misalnya dia ada beberapa tema bisa juga kayak gitu kan, misalnya untuk yang party, untuk yang resort look, untuk yang segala macam. Jadi itu kayak unlimited banget tergantung dari gimana strategi brand tersebut ingin menampilkan kontennya di Pinterest. Jadi ketika orang buka, mereka tuh pengennya orang ngelihatnya menemukannya seperti apa gitu experience-nya. Bisa jadi yang pasti kan kalau per season tuh bagus kan ada, tapi selain dari itu mereka juga bisa create lagi misalnya family look digabung gitu. Misalnya ada yang anak-anak, orang tua atau kayak gimana, atau yang misalnya untuk special occasion, misalnya untuk wedding atau untuk semacam graduation kayak gitu-gitu. Jadi itu kalau yang tambahannya itu bisa unlimited banget tergantung dari gimana kreativitas brand tersebut. Dari Trixie ada yang mau ditambah? No, I think that was really good. I was just going to say another tip for creating boards, or I think about nothing when you're talking about how to get started as a brand on Pinterest as well, is to think about what do you think people are searching for, right? So as Putri mentioned, people come to Pinterest looking for
generic inspiration. And so the way they think about it, oh, if you're looking for Lebaran outfit or Christmas dress or something like that, then that's a good way to start thinking about what part of your collection do you want to start uploading so that you can take advantage of those searches. So I would encourage you as a brand, as you think about how do you get started on Pinterest, think about what are you most known for? What are some search terms that you think are relevant to you? Because as Putri mentioned, they're not looking for the brand necessarily. They're looking for more broad searches. And so think about your content strategy based on that, and start creating boards around some of those themes. Of course, a great way to start is, launching your 2022 collection with JFWE, whatever it is that you all are showcasing on the runway or whatever you're launching this year. That's a good way to get started. But then creating these boards around different themes, like Putri mentioned, of the seasonal moments that are coming up, or also general searches. The other thing really important is that keywords in both the board and the individual pin itself, so in the title and the description, all of those Pinterest uses to power our algorithm. And so the more information that you're able to provide on the pin and the board level is actually better, so that Pinterest can continue to push your content to all the people who are searching relevant key terms based on that. So just a couple of additional tips to what Putri mentioned as well. Jadi ini misalnya contoh ya, aku buka akunnya LV. Jadi begitu dibuka, yang paling pertama di paling atas ini semua yang ada kayak tulisan halamannya ini adalah pin ID, ini yang format terbarunya. Jadi ketika kita lihat, langsung munculnya paling atas adalah pin ID. Yang di bawah-bawah ini adalah yang format lama, yaitu pin biasa atau pin video. Jadi ketika kita buka pin ID, kayak tadi misalnya kita coba buka satu ya, kayak gini kan. Jadi di sini LV menampilkan beberapa koleksi terbarunya untuk 2022. Nah ini salah satu ide yang bisa diambil dari sisi angle brand. Terus kalau dari kita ada satu sebenarnya produk baru yang baru rilis minggu lalu, namanya Kreasi atau Takes. Jadi di sini sebenarnya brand bisa lebih interaktif lagi di Pinterest. Caranya nih misalnya, ini akunnya Jello. Jadi Jello ini lagi nanya, jadi ada namanya Kreasi. Kreasi itu kita bisa melibatkan audience untuk lebih interaktif, menciptakan sesuatu yang terinspirasi dari pin kita. Jadi misalnya di sini Jello bilang ke orang-orang, dia pengen punya kelas kostum Halloween, dia minta ide dari orang-orang kayak gimana sih kostum Halloween. Tolong kasih dia inspirasi untuk kostum Halloween. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan, kalau di handphone adanya di bawah, jadi ada kayak persegi panjang gitu di bawah. Nah, itu seperti ini. Nah, ini adalah orang-orang yang menciptakan kreasi dari pin ini. Jadi kalau lihat di handphone, ada di paling bawah, ada tanda plus, atau udah ada beberapa kelihatan. Jadi ini orang-orang yang menjawab pertanyaan Jello tentang tadi terakhir, your turn, tap below to share your most epic Halloween costume. Nah ini orang-orang kemudian kayak share di situ. Jadi kayak apa kostum-kostum Halloween mereka. Jadi sifatnya di Pinterest karena sumber inspirasi. Jadi reaksi dan engagementnya juga bentuknya inspirasi. Kayak jadi bukan sekedar komen, oh aku bikin baju Catwoman, tapi dia ngasih lihat kayak gini loh yang aku bikin. Terus mungkin ada juga yang ngasih lihat step-stepnya gimana ketika mereka bikin. Jadi misalnya kayak gini, ini ada orang yang menjawab pertanyaan Jello, terus dia ngasih tahu dari awalnya gimana dia bikin kostum itu sampai selesai. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi misalnya kalau untuk brand, misalnya baru ngerilis koleksi baru atau ada baju baru, ini kita koleksi kita yang ini. Coba kalian tunjukkan gimana mix and match kalian dari koleksi ini. Kan bisa juga kayak gitu. Jadi bisa lebih interaktif lagi brand untuk ngajak audiensnya engage di account mereka gitu. Jadi nggak cuma sekedar misalnya likes atau misalnya komen, tapi bisa lebih kayak the inspirationsnya come to life benar-benar kayak gitu. Trixie, you want to add something? I just want to make sure I understood the question. It's more like where can you see the idea pin on Pinterest? Is that right?
and how it shows up? Yeah. Yeah. And so essentially an idea pin will come up anywhere on Pinterest, because the best way to think about an idea pin is it's a new format. So in the same way that we used to have a static image, then we had a video type of pin, idea pin is our newest content format. And so it comes up the same way. You can find it on search, you can find it on your home feed, you can find it in the editorial channels that are listed. So it comes up everywhere. But the reason we're super excited about idea pins is because, as Putri mentioned, you can tell a much more immersive story, showcase your content and your collection in a much stronger way, rather than just one image or one video. And also you can add all these creative tools. So basically we're just giving you a new tool to play with that will show up all over Pinterest. And what you'll also find is, if you're new to Pinterest, because it is our newest format and the most engaging format, it's our, excuse me, if you're thinking about building your audience, we do encourage you to really embrace this content format, because it's the content format that's doing the best and is driving the most engagement. And the example that Putri showed about JLo, she just actually launched that last Friday. And she's already gotten so much engagement on her pin, because of the fact that it's so unique and interesting. And you'll see that it's not just a like or a comment, like in the way that you can engage with JLo, but you can actually upload your own interpretation of that as well. So we think that this is something that differentiates Pinterest, and what also makes the idea pin format quite unique. Ya, aku mau menambahkan juga, jadi seperti tampilan yang sekarang di screen ini, ketika kita buka Pinterest di home, kalau kita follow kreator yang dia punya idea pins, akan muncul di paling atas seperti ini. Jadi inspirasi terbaru dalam bentuk idea pins akan muncul di atas. Jadi terus juga seperti tadi Trixie bilang, ya akan muncul di home feed seperti biasa, seperti ini. Yang di kanan ini kan juga bentuknya idea pins. Jadi kalau secara organik, maksudnya kalau kita buka, akan munculnya seperti ini. Tapi untuk di editorial channel, jadi kita juga pilih setiap hari beberapa pin yang terbaik, kita pilih dan kita munculkan di sini. Dan di sini itu lumayan gede banget impressionnya, karena ini kan ketika orang ke Pinterest rata-rata pergi ke search bar, jadi ketika orang klik search pin-pin ide terbaik dari Indonesia akan muncul di sini. Jadi channelnya sebenarnya banyak banget, mulai dari yang organik seperti ini, yang di sebelah kanan, atau juga mungkin yang sesuai tema bulanan dari editorial. Oke. Jadi sekarang kan dibilangnya masa depan e-commerce itu adalah social media commerce. Pinterest kan sebagai salah satu bagian dari dunia social media. Akan ke sana nggak sih arahnya? Trixie, you want to take this question? Yeah, absolutely. It's a great question, and absolutely something that Pinterest is investing in, specifically building up shopping tools. Right now, though, we're mostly testing that feature or those features in the US. But what is already available right now, for example, is what Putri mentioned regarding being able to tag different brands or different accounts on Pinterest in the idea pin. So that's something that's already available for any Indonesian brand. But what we are testing in the future is integrating that kind of e-commerce capability to the inspiration, right? So that's why we're really excited about idea pins. It's a great way for brands to kind of start building up their content, and then eventually, hopefully, we're able to also build in some sort of shoppable experience on that. So an example of what we're testing in the US is for idea pins. You're able to tag like different products, and then we'll recommend other products that might be similar to that you find in the idea pin. So it's definitely the direction that we're going in. We're excited about the future there, especially because as Putri mentioned at the very beginning, Pinterest is a platform where people look for inspiration before buying. And so we think we have a really unique space to play there. But right now in Indonesia, it's kind of the people tagging here that's available, or the account tagging that's available. And we'll absolutely keep everybody informed once we roll out more interesting shopping features in Indonesia. Oke, kalau boleh di-share di Pinterest itu
lebih banyak sharing, ada nggak sih lebih banyak share fashion, inspirasi fashion, atau makanan, atau travel, atau semuanya equal? Ya, jadi dari audiensnya sendiri sebenarnya sekarang saat ini yang sangat mendominasi itu dari Gen Z dan milenial. Jadi topiknya juga broad dan topiknya bisa benar-benar beda tergantung dari age range tadi. Kalau fashion kan benar-benar bisa dipakai dari yang Gen Z sampai milenial sampai even more than that. Jadi emang salah satu vertikal yang kategori yang lumayan populer itu pasti fashion. Terus habis itu juga tentang makanan. Tapi juga sekarang kayak broad banget karena orang udah hampir pakai untuk segala jenis inspirasi. Misalnya kayak home deco juga ada, sport. Tapi memang fashion adalah salah satu yang vertikal yang populer. Dan salah satu opportunity yang paling besar di sini buat di Indonesia adalah pencarian terhadap fashion, specifically tentang hijab juga sedang meningkat banyak. Dan saat ini untuk brand yang istilahnya modest fashion friendly itu belum terlalu banyak juga di Pinterest untuk menangkap opportunity tersebut gitu. Oke. Mungkin aku juga bisa tambahin di sini untuk brand gitu ya. Untuk salah satu perbedaannya di Pinterest adalah ketika kita mengupload sesuatu itu pin ide atau apa, itu tuh kontennya akan terus beredar. Jadi nggak kayak habis upload hari ini, besok udah nggak kelihatan dan lain-lain. Jadi selama orang masih ada melakukan pencarian dengan tema-tema tersebut, konten-konten tersebut akan terus berputar dan akan terus ditemukan orang sampai kapanpun juga. Misalnya brand hijab, misalnya bikin tutorial hijab daily dengan produknya mereka gitu. Jadi selama orang tetap ada yang mencari tentang tutorial hijab dan lain-lain, konten itu akan ketemu terus. Jadi bukannya hari ini atau hari ini upload terus minggu depan udah sunset, udah nggak ada lagi, tapi akan ada terus, akan beredar terus, malah semakin banyak orang yang lihat, semakin banyak orang yang berinteraksi dengan konten tersebut, malah distribusinya akan semakin besar. Jadi kalau nanti misalnya lihat-lihat ke Pinterest, terus ada misalnya kayak followernya cuma nggak nyampe 100, tapi monthly views-nya kalau kita ngelihat account ada tulisan monthly views berarti dia udah bisnis account, dan di situ juga bagusnya kalau yang tadi menjawab pertanyaan kenapa harus bisnis account. Jadi ada orang misalnya followernya cuma 100 atau 200, tapi monthly views-nya bisa 500.000 atau lebih karena pin-pin yang mereka buat relevan dengan banyak orang. Jadi sehingga kayak beredar dan ditemukan oleh banyak orang. Jadi di situ mungkin perbedaannya juga dibandingin platform yang lain. Jadi selain kontennya akan beredar terus, kontennya juga akan ditemukan secara organik oleh orang-orang yang emang interestnya di situ. Jadi mungkin kadang kita nggak tahu kita mesti search apa atau follow apa, tapi di Pinterest kita bisa memberikan rekomendasi kepada orang-orang tersebut kalau mungkin kamu tertarik dengan pin-pin ini. Oke. Jadi kalau kita kayak ada event atau campaign kayak setiap bulan kita ada, bulan lalu itu kayak mental health, misalnya bulan sebelumnya ada hari batik atau misalnya 17-an dan lain-lain. Pada periode tersebut tadi yang kalau kita buka halaman search itu adalah kita akan benar-benar nge-highlight dan hanya menampilkan topik-topik yang relevan dengan campaign dan event pada masa itu. Jadi ketika orang masuk ke situ, mereka harusnya akan langsung aware kalau saat ini lagi ada Fashion Week, dan konten-konten yang kita tampilkan, kan kalau saat ini kayak tahun lalu hanya dari account-nya Jakarta Fashion Week kan. Kalau misalnya dari ada brand-brand yang terlibat dan juga punya account di Pinterest, kita akan dengan senang hati menampilkan brand-brand tersebut supaya juga orang-orang tahu kalau ada brand ini dan bisa terinspirasi langsung oleh brand ini, mungkin malah bisa coba pakai teks yang tadi, jadi mungkin orang yang habis itu beli bisa langsung kasih lihat kayak apa tampilannya setelah itu. Jadi memang ada space khusus untuk brand-brand yang ikut di Jakarta Fashion Week. Jika mereka sudah bikin pin ide, nanti bisa kayak reach us untuk kita tampilkan di channel editorial tadi. Gitu. Karena kita juga emang pengen banget support brand-brand Indo supaya bisa growing, karena banyak banget orang yang cari, dan saat ini sayangnya mereka mungkin banyak kan menemukan sesuatu yang dari luar negeri. Jadi baiknya kalau memang menemukan sesuatu yang brand-brand yang dari Indonesia gitu. Jadi apakah ada
kayak tools untuk find famous keyword atau kita harus pakai hashtag atau kayak gimana. Tadi Trixie udah mention kalau ketika kita mengupload pin ide atau konten di Pinterest, masukkan kira-kira kata kunci yang paling relevan dengan konten tersebut. Misalnya kayak kaftan, dress, jangan lupa dimunculkan kata-kata itu di judulnya, di deskripsinya, atau even di setiap page. Misalnya sesuai dengan temanya, misalnya di setiap halaman pin ide-nya ini tentang apa. Jadi kalau hashtag kita nggak terlalu pakai kan di Pinterest. Maksudnya emang ketika di pin ide, nanti ketika mau selesai publish akan ada pilihan beberapa topik hashtag. Cuman jadi nggak mesti kayak ada hashtag yang tertentu. Cukup organik aja seperti biasa menulis caption. Dengan kayak gitu aja itu sebenarnya udah terbaca di algoritma. Jadi nggak perlu pakai hashtag khusus. Kayak gitu. I was also just gonna add one more thing. If you go on Pinterest, there's also something that we call suggested search. So I'll show you just a quick example here. Can you all see my screen? Yeah. So if you see that I typed in jacket, all the words up here actually are examples of other popular searches that are related to that search term. So if you go on and do that on your own Pinterest, maybe you're looking up dress, you're looking up, recipe, you're looking up whatever it is. All of this is some suggested keywords as well that can help you understand what are the most popular searches typically related to this main search word that you've put in there. So just a quick tip to share as well. Sebenarnya nggak ada. Kalau kayak exact time to post-nya itu nggak ada. Karena kan kayak tadi kontennya beredar terus. Nah, tapi yang paling penting soal timing adalah in advance. Jadi kalau kita kebanyakan kan masih kayak hari Natal terus publish-nya hari Natal gitu. Kalau di Pinterest kan tadi sesuai karakter audience yang tadi udah di-share, mereka tuh mencari untuk sesuatu yang di masa depan yang masih beberapa bulan lagi kadang. Jadi kalau emang punya inspirasi baju pada tema tertentu, kalau bisa dari kayak 2 minggu sebelumnya atau sebulan sebelumnya udah diupload. Jadi ketika orang search, mereka akan udah ketemu itu karena orang nggak akan ada yang search baju Natal di hari Natal gitu kan. Jadi harus way in advance kalau misalnya emang expect orang akan terinspirasi dari kontennya. Tapi kalau cuma untuk yang misalnya runway look atau apa, just publish after that. Tapi kalau misalnya emang expect orang akan terinspirasi dari koleksi kalian untuk dipakai misalnya pada saat Lebaran, di-upload lah jauh-jauh hari sebelum Lebaran, misalnya dari bulan Maret udah kayak ada misalnya ini koleksi-koleksi untuk Lebaran. Jadi jangan pas seminggu sebelum Lebaran karena nanti orang-orang udah mulai sibuk kan, maksudnya udah plannya tuh udah jauh-jauh hari kayak gitu. Jadi pertama yang pasti aktif dulu kan, ketik kontennya, kalau akunnya aktif, terus kontennya kualitasnya bagus, itu pasti rekomend. Jadi ada kayak masuk pin yang recommendable. Jadi ketika kita akunnya aktif tuh keep creating at least 2-3 times a week, terus kualitas kontennya bagus, terus tadi jangan lupa keywordnya yang sesuai juga dimasukin. Jadi itu akan semua bekerja bareng untuk nanti lama-lama secara algoritma akan dikenal sebagai konten yang direkomendasikan untuk dilihat oleh orang-orang kayak gitu. Trixie, you want to add something? No, I think that's exactly right. The last thing I'll say is obviously with good quality content means typically good engagement, and we reward good engagement. And so if people are constantly saving your pin and also commenting on the pin, for the newest feature, sharing takes on the pin, we call it. These are all really good quality signals that would then increase the potential for your content to come up higher on search. And so I would focus on, yes, as Putri mentioned, getting your account set up, being active, creating good quality content on a regular basis, definitely weekly.
making sure that you're on top of trends, creating content that we discussed earlier, maps to the keywords that are most searched as well. And then finally, making sure that you're thinking about engagement and how to drive that. I'm sure some of you all also have presence on other social media platforms. Something that we always recommend is if you do decide to activate your Pinterest, please go ahead and promote that on your other social media platforms, promote it on your newsletters, promote it in your stores, because ultimately the more engagement that you're able to drive on your account and your pins, that's all going to be really good for your distribution and being able to come up on Pinterest. So, we strongly encourage you to cross promote and share with your audience that you are also now on Pinterest. Sebenarnya align aja semua platform gitu kan, nggak perlu bikin konten yang khusus banget, tapi jadi karena strateginya kan semua rata-rata sama gitu kan, mirip-mirip gitu. Misalnya untuk yang gambar vertikal, tapi sebisa mungkin jika ingin mirror konten dari platform lain, misalnya ada logonya, bisa mungkin dihapus. Kenapa harus dihapus? Karena supaya nanti algoritma akan mengenali konten ini sebagai konten original, bukan konten yang istilahnya di-post oleh siapa aja gitu, karena ada logo-logo dari platform lain kayak gitu. Jadi bukan ini kayak, jadi ini benar-benar konten dari si kreator ini kayak gitu. Oke, kalau begitu terima kasih untuk waktunya Putri dan Trixie. Jadi tadi satu hal yang diulang-ulang terus itu adalah konsistensi untuk dapat engagement. Dan ingat kalau semuanya butuh waktu, nggak bisa sekarang bikin account bisnis terus besok berpikir kalau langsung akan sukses. Oke, kalau begitu terima kasih sekali lagi untuk Putri dan Trixie udah berbagi dengan kita semua di pagi menjelang siang ini. Dan terima kasih untuk semua teman-teman yang udah berpartisipasi, desainer, brand owners, ada future brand owners mungkin yang ada di sini yang sudah bergabung dalam our fashion conversation pagi ini. Fashion Conversation Pinterest for Business is presented by Jakarta Fashion Week in partnership with Pinterest. More information on Jakarta Fashion Week, visit us on our social media and website www.jakartafashionweek.co.id. My name is Novi, signing off. Stay safe and see you in another fashion conversation. Terima kasih. Thank you. Thank you.